Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif MSc.Agr. Profesor Dr. Abdul Munif lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 1963, putra pertama dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Muzi dan Ibu almarhum Hajah Hindun. Profesor Abdul Munif menikah dengan Dr. Elis Nina Herliana MSI pada 4 November 1990 dan dikaruniai 4 orang putra-putri yaitu Muhammad Hidayatul Mustafa STP MSI, Abdullah Fatan Taufik SE MHan, Syed Muhammad Imani, dan Khansa Zakiyah Amanina. Profesor Abdul Munif menempuh pendidikan di SD Negeri Raci, Kecamatan Bangil, SMP Negeri 2 Bangil, dan SMA Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian menyelesaikan sarjana di jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Faperta IPB lulus tahun 1988, Master of Science in Agriculture di Georg August University of Göttingen, Jerman lulus tahun 1993, dan program doktoral penyakit tanaman di Rheinische Friedrich Wilhelm University of Bonn, Jerman lulus tahun 2001. Profesor Abdul Munif menjadi dosen tetap pada Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB sejak tahun 1989 dan diangkat sebagai guru besar tetap Fakultas Pertanian IPB bidang Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman sejak 1 Juli 2022. Pekerjaan lain yang diemban antara lain sebagai Sekretaris Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Faperta IPB 1994 sampai 1997, tenaga ahli merangkap Sekretaris Menteri Pertanian Republik Indonesia 2004 sampai 2009, Sekretaris Senat Fakultas Pertanian IPB 2011-2015, Tim Reviewer Akademik Calon Penerima Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI 2016-2021, Affiliate Scientist di Seame Biotop tahun 2018-2020, dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Huriyah IPB 2019 sampai sekarang. Sebagai dosen di IPB, Profesor Abdul Munif mengampu mata kuliah 1 sampai S3 diantaranya dasar-dasar kesehatan tanaman, pengendalian hayati penyakit tumbuhan, karantina tumbuhan, biologi patogen tumbuhan, agroekologi, pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman, politik pertanian, peraturan perundangan dalam perlindungan tanaman, nematoda patogen tumbuhan, bioekologi mikroba endofit, interaksi mikroba tanaman, dan ekologi patogen tular tanah. Sampai saat ini, beliau telah meluluskan 56 mahasiswa S1, 40 mahasiswa S2, dan 6 mahasiswa S3. Sejak tahun 2004, Profesor Abdul Munif telah melaksanakan beberapa penelitian di bidang fitopatologi, nematologi tumbuhan, dan bakteri endofit dalam berbagai skema seperti dosen muda, hibah bersaing, KKP 3T, KKP 3N, dan Seame Biotop. Profesor Abdul Munif telah menulis 2 buah buku dan lebih dari 70 artikel publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal dan proceeding nasional dan internasional. Profesor Abdul Munif bersama tim juga telah menghasilkan paten dan HKI yang telah mencapai status granted antara lain komposisi pupuk organik cair dan pestisida organik untuk pertanian Biohara Plus, komposisi pestisida nabati cair, Plantes, bahan pestisida nabati dari tempurung kelapa, dan metode pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumput laut. Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh Profesor Abdul Munif antara lain pengajar, pelatihan sekolah lapangan, pengembangan iptek di masyarakat, FGD, dan narasumber pada berbagai kegiatan, seminar, dan workshop. Profesor Abdul Munif aktif sebagai anggota beberapa organisasi profesi seperti Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, PFI, Perhimpunan Mikologi Indonesia, Mikoina, Asosiasi Staf Akademisi Seluruh Indonesia, German Phytopathological Society, the International Society for South East Asian Agriculture Sciences, serta Innovation Center for Tropical Sciences. Beliau juga telah sebagai reviewer jurnal seperti Jurnal Fitopatologi Indonesia, Menara Perkebunan, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, dan Hayati Journal of Bioscience. Penghargaan yang telah diterima Profesor Abdul Munif antara lain Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia,
Tribute to Innovator tahun 2015, 2017, dan 2018 dari Rektor IPB, dan 110 karya inovasi Indonesia paling prospektif tahun 2018 dari Business Innovation Center. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Abdul Munif, MSc AGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat membelajar, Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya di IPB, para dosen, tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa, dan alumni, keluarga tercinta, dan segenap undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu dan hadir pada acara orasi hari ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, perkenankan saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Peran Bakteri Endofit dalam Pengelolaan Kesehatan Tanaman dan Pemanfaatannya untuk Pengendalian Fitonematoda. Sebagian besar materi orasi ini disarikan dari hasil penelitian saya bersama kolega dan mahasiswa bimbingan. Hadirin yang saya muliakan, faktor biotik dan abiotik merupakan kendala utama yang dapat memengaruhi produksi pangan baik masa kini maupun masa mendatang. Organisasi Pertanian Pangan Dunia (FAO) memperkirakan kehilangan hasil pada tanaman pangan karena organisme pengganggu tanaman, terutama hama dan penyakit tanaman mencapai 40% setiap tahunnya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tanaman demi menjaga produksi dan produktivitas tanaman yang optimal. Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menetapkan setiap tanggal 12 Mei sebagai Hari Kesehatan Tanaman. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum bahwa tanaman sehat merupakan fondasi utama untuk semua kehidupan di bumi. Hadirin yang saya hormati, perihal pentingnya kesehatan tanaman telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakidha kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun, yang artinya tanah yang baik tanaman-tanamannya akan tumbuh dengan baik dengan izin Tuhannya, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa sekitar 14 abad yang lalu Allah SWT telah memerintahkan manusia memerhatikan tanah dan apa-apa yang ditanam di atasnya. Perintah Allah SWT tersebut memberikan makna bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian merupakan bagian dari ibadah dan perintah Allah. Ayat tersebut menegaskan bahwa kesehatan tanah menentukan kesehatan dan produktivitas tanaman. Hadirin yang saya muliakan, ditinjau dari bidang mikrobiologi, tanah adalah media tempat tumbuhnya berbagai mikroba, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan tanaman. Mikroba yang merugikan tanaman umumnya digolongkan sebagai penyebab penyakit atau patogen tanaman. Beberapa penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen terbawa tanah, soil-borne disease, telah banyak dilaporkan menyebabkan kerusakan dan kerugian yang besar pada berbagai komoditi pertanian di Indonesia. Di antaranya, cendawan Ganoderma boninense
pada kelapa sawit, Fusarium oxysporum penyebab penyakit layu pada berbagai tanaman pisang, bakteri patogen Ralstonia solanaceae penyebab layu pada tomat dan tanaman lainnya, serta Phytonematoda pada berbagai jenis tanaman. Sebaliknya, mikroba tanah menguntungkan seperti mycorrhiza, rhizobakteri, actinomycete, cendawan endofit, dan bakteri endofit berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman. Hadirin yang saya muliakan, bakteri endofit adalah bakteri yang hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan gejala sakit pada tanaman inangnya. Bahkan tanaman mendapatkan manfaat dari keberadaannya, simbiosis mutualisme. Dalam bidang pertanian, bakteri endofit berperan memacu pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman, meningkatkan kesehatan tanah dari polusi dan senyawa beracun, meningkatkan kesehatan dan perlindungan tanaman, plant health and protection. Hal ini terkait dengan kemampuan bakteri endofit dalam meningkatkan fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, produksi hormon pertumbuhan, aktivitas enzimatik, produksi siderofor dan antibiotik, dan produksi senyawa metabolit maupun senyawa volatil organic compound. Hadirin yang saya muliakan, bakteri endofit Bacillus species misalnya yang diisolasi dari akar tumbuhan paku-pakuan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengendalikan cendawan patogen Rhizoctonia penyebab busuk serudang pada padi dan Fusarium oxysporum penyebab busuk umbi pada bawang merah. Demikian juga bakteri endofit Micrococcus endopithecus terbukti efektif mengendalikan Biom carotiforum pada tanaman kuarang. Hadirin yang saya hormati, bakteri endofit juga potensial untuk mengendalikan Phytonematoda. Phytonematoda merupakan salah satu organisme pengganggu tumbuhan penting yang menyerang berbagai jenis tanaman utama di seluruh dunia dan dapat menimbulkan ancaman besar bagi ketahanan pangan. Rata-rata kerugian tahunan tanaman utama dunia akibat infeksi Phytonematoda diperkirakan sebesar 12%, yang merupakan sepertiga dari kerugian yang disebabkan oleh hama dan penyakit pada umumnya. Sejauh ini, kerugian yang disebabkan oleh Phytonematoda di Indonesia belum tersedia datanya secara nasional. Kerusakan tanaman karena Phytonematoda kurang disadari oleh para pelaku pertanian. Sebagai contoh, sudah sejak tahun 1998, ekspor jahe segar Indonesia ke luar negeri mengalami penolakan oleh negara pengimpor terutama Jepang karena terkontaminasi oleh Phytonematoda Rhabdophilus similis. Ada 5 jenis Phytonematoda yang paling merusak di Indonesia, yaitu Milodogin, Pratylenchus, Rhabdophilus, Globodera, dan Aphelencoides. Daerah sebaran Phytonematoda tersebut saat ini sudah semakin merata di wilayah Indonesia akibat mobilitas bahan tanaman dan benih antar wilayah yang semakin tinggi. Hadirin yang saya muliakan, selama ini pengendalian Phytonematoda dan hama penyakit tanaman pada umumnya lebih banyak mengandalkan pestisida kimia sintetis. Penggunaan bahan kimia sintetis sering menimbulkan dampak terhadap lingkungan, keracunan, terbunuhnya mikroba bermanfaat, musuh alami, dan dapat memunculkan hama dan patogen yang lebih resisten. Pengendalian hayati hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan biokontrol bakteri endofit merupakan alternatif pengendalian yang saat ini semakin berkembang karena dianggap lebih aman dan berkelanjutan. Sebagai contoh, bakteri endofit Panthoaglomeran dan Micrococcus endopithecus dapat mengurangi infeksi Phytonematoda Milodogin pada tanaman tomat dan padi hingga 50%. Demikian juga, bakteri endofit Ochrobactrum, Bacillus species, dan konsorsium bakteri endofit terbukti efektif menekan infeksi Rhabdophilus similis, Pratylenchus café, Milodogin species pada tanaman lada, kopi, dan pisang hingga 60%. Hadirin yang saya muliakan, beberapa keunggulan bakteri endofit sebagai agen biokontrol: pertama, aman bagi manusia, musuh alami dan lingkungan. Yang kedua, selektivitas tinggi dan dapat mencegah timbulnya resistensi hama dan patogen. Ketiga, produk tanaman yang dihasilkan lebih aman dari residu pestisida. Bakteri endofit tersedia berlimpah di alam. Yang kelima, dapat mengolonisasi jaringan tanaman inang tanpa menimbulkan gejala. Dapat menghemat biaya pengendalian, mudah diisolasi dan diperbanyak pada media buatan. Kedelapan, perkembangbiakannya cepat, daya adaptasinya luas, dan memiliki mekanisme kerja yang beragam. Karakteristik bakteri endofit yang unik tersebut menjadikan bakteri endofit sangat potensial dikembangkan menjadi produk hayati seperti biofertilizer, biostimulan, biopriming, dan biocontrol agent guna mendukung produksi pangan yang berkelanjutan dan sekaligus memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi generasi penerus.
komersialisasi produk hayati mikroba endofit di Indonesia sangat cerah dan menjanjikan karena bahan bakunya sudah tersedia berlimpah di dalam negeri. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Allah SWT karena dikaruniai ribuan jenis tumbuhan tropika yang merupakan sumber keanekaragaman hayati bakteri endofit yang sangat besar. Allah SWT memerintahkan kita agar mensyukuri nikmat yang dikaruniakannya sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Tantangan pemanfaatan mikroba endofit ke depan terutama terkait dengan penyiapan sumber daya manusia. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ayah kedua saya, Haji Kusno, atas pengorbanan, kesabarannya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Ucapan terima kasih sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadhim Anwar Makarim, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai guru besar tetap bidang ilmu hama dan penyakit tanaman pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor beserta Wakil Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik IPB, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Ketua dan anggota Senat Fakultas Pertanian IPB, Ketua dan Sekretaris Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB. Saya juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada guru saya di SDN Raci, SMP Negeri 2 Bangil, dan SMA Negeri 1 Pasuruan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua dosen saya di IPB yang pernah mengajar, secara khusus kepada pembimbing skripsi saya, Dr. Abdul Muin Adnan yang hari ini berkenan hadir, pembimbing tesis saya, Dr. Leman dan Singer dan Profesor Sikora, serta pembimbing disertasi saya, Profesor Sikora dan Profesor Yohanes Halman. Terima kasih kepada German Academic Exchange Service DAAD yang telah memberikan beasiswa bagi saya untuk menempuh studi S2 dan S3 di Jerman. Kepada rekan-rekan sejawat para dosen di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, dan kekompakan selama menjalankan tugas akademik dan tugas lainnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tenaga kependidikan di Departemen Proteksi Tanaman yang telah membantu memperlancar aktivitas saya serta para dosen dalam menunaikan amanah mengamalkan ilmu. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada guru dan mentor saya dalam belajar agama al-Islam, yaitu Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, Ustadz Samsudin, Profesor Ahmad Almarhum, Profesor Abdul Aziz Darwis Almarhum. Beliau-beliaulah yang telah banyak membimbing dan membina saya sejak menjadi mahasiswa dan melibatkan saya dalam pendidikan agama Islam di IPB. Terima kasih juga kepada Profesor Aunur Rauf yang telah menerima saya sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman dan sekaligus membimbing saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Anton Apriantono yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada saya sebagai tenaga ahli merangkap Sekretaris Menteri Pertanian pada kurun waktu 2004-2009. Kepada Profesor Dr. Sri Hendastuti dan Profesor Surya Wiono, saya sampaikan terima kasih telah berkenan menjadi penelaah naskah orasi saya dan telah memberikan masukan yang sangat berharga. Mohon Bu Asti dan Pak Surya berdiri. Terima kasih juga kepada Dr. Prayogo, Ahmad Yusuf Ibrahim dan Pandu yang telah membantu dalam penyiapan bahan naskah orasi guru besar ini. Terima kasih saya sampaikan kepada para kolega khususnya dari Syamia Biotrup dan BRIN, Dr. Suprianto, Dr. Rita Harni, Profesor Sandra Arifin Aziz, Dr. Alina Ahdia, Dr. Gusmaini, Dr. Surono, dan Profesor Husna atas kerjasamanya dalam kegiatan penelitian dan pembimbingan mahasiswa. Kepada segenap pengurus DKM Al-Hurriyah, para dosen dan mahasiswa, serta Sivitas IPB, saya sampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dalam memakmurkan masjid dan mengamalkan ilmu Allah. Semoga Masjid Al-Hurriyah dapat menjadi sumber keberkahan, kebaikan, dan menjadi rahmat bagi kampus IPB tercinta. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang atas semua kerja keras dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih kepada kawan-kawan sejawat semasa kuliah di IPB, kawan semasa kuliah S2 di Göttingen, kawan semasa kuliah S3 di Universitas Bonn.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Mubarak, Hegarmanah, Gunung Batu, Bogor atas kebersamaan dan persaudaraannya. Terima kasih dan penghargaan saya tujukan kepada istri yang saya cintai, Dr. Elis Nina Herliana, yang telah mendampingi selama ini dengan cinta, pengorbanan, doa, dan kasih sayangnya. Kepada anak-anakku, Muhammad Hidayatul Mustafa, Abdullah Fathan Taufik, Ziyad Muhammad Imani, Kansa Zakia Amanina, menantu Sofura Konitalillah, dan cucu Mahira Sabita Hasrina. Terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaannya. Terima kasih yang tulus saya sampaikan pada adik-adik kandung saya, Insinyur Rahmat MM, Masrurah, Zatul Millah, Imran Muzakir, Khairan, Ya Rahayu Ningsih, dan keluarga besar Pasuruan atas kebersamaan, kekompakan, dan persaudaraannya yang membahagiakan. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Mertua Haji Ajeng Kamaluddin almarhum, Ibu Hajah Imas Maryani, adik-adik Ibar, Irjen Polisi Asep Hendradiana, Dewi Pujiati, Dedan Hidayatullah, Rita Yustika, Nizar Budiaji, dan Nando atas dukungannya. Kepada Panitia Orasi Ilmiah Guru Besar IPB yang terdiri dari Direktorat Administrasi Pendidikan yang dipimpin oleh Dr. Utami Dia Safitri, Direktorat Umum dan Infrastruktur yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Kosasi, Biro Komunikasi yang dipimpin oleh Ibu Yatri Indah Kusmastu TMS, dan Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital yang dipimpin oleh Insinyur Yulio Adi Santoso. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas terselenggaranya orasi ini. Kepada semua pihak yang tidak tersebutkan satu persatu yang telah membantu dalam karir saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT mengaruniai kepada kita semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.